Oke, cek mic. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang gerak dan besaran-besaran pada gerak. Yang tidak lain adalah jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, dan nanti di akhir kita akan membahas tentang percepatan. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu gerak? Nah, kita mempertanyakan apa itu gerak, tentunya dalam konteks fisika. Oke, mungkin tanpa berpikir panjang dengan mudah kita bisa menjawab gitu ya. Dengan intuisi saja kita bisa menjawab gerak adalah perubahan posisi benda. Nah, apakah benar seperti ini? Didefinisikan seperti ini saja, perubahan posisi benda. Oke, definisi ini tentunya akan memberikan pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita tahu posisi benda berubah? Nah, untuk menjawab ini maka definisinya kita tambahkan perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Jadi harus ada titik acuan sehingga kita bisa menentukan apakah posisi suatu benda berubah. Apakah benda itu bergerak. Untuk memahami ini, coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Kita asumsikan kita sedang berada di sebuah lautan yang sangat luas. Kita anggap lembaran berwarna putih ini adalah lautan ya. Kita asumsikan saja. Misalkan Anda berada dalam sebuah kotak pada lautan. Awalnya kotaknya dibuka, Anda bisa melihat keluar gitu. Kemudian kotaknya ditutup. Setelah beberapa sekon, Anda membuka kembali kotaknya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda bisa menentukan apakah Anda bergerak atau sedang tidak bergerak? Tentu saja sangat sulit karena tidak ada acuan di sekitar sini yang Anda bisa gunakan untuk menentukan apakah posisi Anda berpindah. Oke, sekarang kita perhatikan ilustrasi yang berikutnya. Sama, kita di sebuah lautan yang sangat luas, tapi lucu ya, lautannya berwarna putih. Nah, eh, sebelum kita menutup kotaknya, kita memperhatikan ternyata ada sebuah apa namanya, bendera tepat di samping kotak kita, yang mana bendera ini tertancap dengan kuat ya, kita asumsikan saja atau kita anggap tertancap dengan kuat di dasar laut. Entah bagaimana caranya kita nggak perlu tahu. Nah, artinya bendera ini tidak bergerak. Dia sudah diam. Kita asumsikan dia diam. Nah, karena dia diam, maka bisa kita gunakan sebagai acuan. Jadi ketika kotaknya ditutup, kemudian selang beberapa menit, kotaknya kita buka dan kita melihat keluar, kita bisa memastikan apakah kita sedang bergerak. Jika tadi posisi kita kira-kira sama dari awal sebelum kita menutup kotak, maka kita akan mengatakan kita tidak bergerak. Tapi, jika sekian sekon kita menutup diri dalam lautan, lalu kita membuka kotak, dan kita melihat ternyata kita sudah menjauh dari acuan kita, maka kita bisa memastikan kita bergerak. Jadi, itu gunanya kita harus mendefinisikan gerak dengan tepat, yaitu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Jadi harus ada titik acuan. Nah, pertanyaannya, apakah jika sudah ada titik acuan, data mengenai gerak kita sudah lengkap? Data tentang gerak lengkap.
Oke, tentu saja eh, kita akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena kita hanya mengetahui kita sudah bergerak, tapi kita nggak tahu berapa jauh. Maka diperlukan sebuah sistem koordinat. Nah, apa itu sistem koordinat? Ini bisa kita artikan dengan sederhana, sistem yang menggambarkan atau menentukan sistem untuk menggambarkan atau menentukan posisi atau letak benda ya. Nah, ada beberapa sistem koordinat yang terkenal. Ada sistem koordinat Kartesian. Nanti kalau kalian belajar lebih lanjut, ada sistem koordinat eh, polar dan ada sistem koordinat silinder. Nah, tapi pada kesempatan ini kita akan membahas sistem koordinat Kartesian. Dan nanti kita mulai dari yang satu dimensi. Nah, maka mari kita lihat bagaimana gerak pada sistem koordinat Kartesian. Kita mulai dari koordinat Kartesian satu dimensi. Kita tulis saja 1D ya. Nah, koordinat Kartesian satu dimensi biasa digambarkan sebagai garis lurus saja ya. Sangat sederhana. Nah, biasanya atau lazimnya garis lurus ini disebut eh, atau dinamakan saja sumbu X gitu ya. Kita bebas memberikan satuan, misalnya dalam meter. Kita coba tuliskan titik nolnya di sini. Ke arah kanan adalah ke arah positif. Tapi jika Anda ingin mengubah ke arah kanan adalah arah negatif, itu tidak terlalu masalah. Tapi pada saat ini kita gunakan yang sudah biasa digunakan di buku-buku teks. Nah, ke arah kiri kita tuliskan sebagai arah negatif biasanya. Oke, mungkin tidak asing lagi bagi Anda, karena sudah sering Anda jumpai di pelajaran matematika, gitu ya. Nah, kapan sebuah benda bergerak? Kita coba lihat. Jika misalnya eh, awalnya dia berada di titik nol, kemudian eh, kita sebut saja pada waktu 0 sekon ya, t 0 sekon, awalnya dia berada di titik nol, kemudian selang waktu tertentu, ternyata dia sudah, kita katakan saja T1, ternyata dia sudah berada di titik 5, maka bisa kita pastikan dia bergerak. Kita boleh saja mengatakan sejauh 5 meter ke arah kanan. Atau sebaliknya jika dia ternyata bergerak ke arah kiri setelah beberapa sekon, ternyata dia sudah berada di titik atau di posisi 4 ke arah kiri atau min 4. Boleh kita katakan dia sudah bergerak sejauh 4 meter ke kiri atau posisinya sudah berubah dari titik 0 ke titik min 4. Nah, untuk sistem koordinat Kartesian 2 dimensi, hanyalah perluasan dari sistem koordinat Kartesian satu dimensi ya. Jadi ada dua sumbu. Sumbu yang mendatar biasanya kita tuliskan sebagai sumbu X. Dan sumbu yang arah vertikal kita sebut sebagai sumbu Y. Nah, biasanya ini dituliskan sebagai titik nol, artinya di mana Y, mohon maaf, X dan Y itu 0,0. Artinya X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Tapi jangan bingung jika Anda menemukan bahwa ternyata X-nya di sini 0 dan Y-nya di sini 0. Itu tidak masalah. Tentu saja untuk kepentingan yang lain. Atau kadang-kadang X-nya 0 di sini, Y-nya 0 di sini. Itu tidak masalah juga.
Nah, untuk saat ini kita akan menggunakan X dan Y 0 tepat di perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana kita menyatakan gerak pada sistem koordinat kartesian dua dimensi ini? Sama saja ya, jika posisinya berubah terhadap waktu. Misalkan kita memiliki sebuah benda titik warna merah. Ini benda apa kita nggak tahu. Awalnya dia berada pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian, selama selang waktu tertentu, ternyata posisinya berubah di arah sini. Yang mana bertepatan dengan, kita sebut saja di sini X1, dan juga bertepatan dengan ini Y1. Nilai X1 berapa, Y1 berapa, itu kita nggak perlu tahu ya. Untuk saat ini kita tuliskan saja dalam bentuk variabel yaitu X1 dan Y1. Boleh berapa saja maksudnya. Nah, posisi di sini kita sebut sebagai X1 dan Y1. Artinya, kita bisa mengatakan benda ini bergerak. Kenapa? Karena ada perubahan posisi. Di mana tadi awalnya dia berada di titik 0,0 dan pada akhirnya atau posisi akhirnya berada pada titik X1, Y1. Nah, maka sekarang kita mungkin akan mendefinisikan ulang apa itu eh, gerak, gitu ya. Perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, mungkin ini tadi saya tulis titik. Dalam, saya tambahin, dalam sebuah sistem koordinat. Nah, jadi kita bisa mengatakan sebuah benda bergerak jika posisinya berubah. Bagaimana kita bisa mengetahui posisi benda tersebut berubah? Jika titik acuannya ada. Nah, titik acuan ini biasanya terdapat pada sebuah sistem koordinat.